Oke, selamat pagi teman-teman. Kita lanjut lagi pembahasan tentang hobi teman-teman ya. Tadi kan di part pertama atau di bagian 1 kan udah kita ini kan. Teman-teman harus tanya dulu hobi itu apa artinya? What is the meaning of hobby? Yang kedua define what hobby is. Atau yang ketiga, what is a hobby? Gitu. Hobi itu apa? Hobi adalah apa? Gitu. Jadi gitu teman-teman, ya. Jadi gitu, ya. Jadi pasti teman-teman di sini punya interpretasi dan jawaban yang beragam-ragam tentang pertanyaan yang tadi. Pasti teman-teman. Karena yang namanya hobi karena teman-teman pasti punya pandangan yang macam-macam. Cuma kan kalau saya pandang hobi itu adalah sebuah kegemaran dan kesenangan. Sesuatu yang digemari dan disenangi untuk dikerjakan. Biasanya kan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ada hobi itu kan macam-macam. Tapi ingat loh ya. Ingat ya, jangan salah menjawab. Pak, hobi itu apa? Hobinya apa kalau ditanya? What is your hobby? Atau what are your hobbies? Gitu kan. Hobi saya makan. Makan itu kebutuhan. Ya, atau membaca kitab suci, mengkajinya. Dengan ceramah agama itu kewajiban. Bukan satu hobi. Tadi kan kita udah bahas, ada orang hobinya macam-macam. Ada yang hobinya senang dengan masak. Ada yang senang dengan tanaman. Ada yang hobinya berkaitan dengan otomotif, dengan mobil atau motor. Ada yang hobinya traveling, jalan-jalan gitu kan. Nah, ketika orang hidup gak punya hobi, lah memang kenapa? Kok kita yang sewot? Gitu. Kok situ yang sewot? Lah orang yang gak punya hobi itu orang lain. Kok kita yang sewot? Makanya harapan saya di tahun baru 1447 Hijriah ini, kita harus berhenti mensewotkan orang gitu loh. Orang mau gak punya hobi atau punya hobi berbeda dengan kita, ya biarin aja. Ya biarin aja, toh dia yang hidup kok kita yang sewot sih. Anda senang dengan tanaman, misalkan contoh pemirsa. Anda senang dengan tanaman, ya. Sementara orang nggak senang dengan tanaman. Bisa jadi orang senangnya atau hobinya yang berkaitan dengan sastra, misalkan. Hobinya baca novel atau bikin karya sastra, bikin novel, bikin cerpen, bikin cerita, bikin komik bahkan. Nah, komik kayak komik Doraemon itu misalkan. Bulan purnamanya besar banget tuh, lihat tuh. Ya. Yang nggak bisa Anda ngeluh. Nggak bisa teman-teman. Atau nih saya kasih lihat tuh full moon, bulan purnama besar banget itu. Ada orang senang dengan hal-hal yang bersifat astronomi seperti itu. Lihat aduh, ini kehalang lampu tuh. Tuh lihat bulan, kehalang pohon. Tuh lihat bulan. Tuh. Oh, senang lihat bulan full moon. Tuh bulan purnama namanya. Ada yang crescent moon, bulan sabit. Ada yang bulan setengah. Gitu. Ya kan? Tuh full moon namanya, bulan purnama. Orang senang dengan hal-hal yang luar angkasa, space, bulan seperti itu, lihat bulan, lihat planet, ya, astronomi seperti itu, ya. Ada orang senang dengan itu, lah Anda jangan sewot kalau nggak senang, ya, cari kesenangan lain atau paling nggak ya udah, just live your own.
Kalau hidup cuma stick dengan lakukan apa yang diwajibkan, ya nggak apa-apa juga. Toh yang hidup Anda kok, yang hidup juga saya kok, ya kan? Ngapain mesti saling sewot, ya nggak? Kurang-kurangin sewot sama orang, teman-teman. Kalau pengen hidup bahagia, kurang-kurangin sewot sama orang. Kalau pengen rezeki lancar, kurang-kurangin sewot sama orang. Kalau mau sukses besar banget gitu ya, kurang-kurangin sewot sama orang. Kalau pengen diseganin banyak orang, kurang-kurangin sewot sama orang. Kalau pengen dihargain banyak orang, kurang-kurangin sewot sama orang. Kalau pengen disukai oleh banyak orang, kalau pengen dimuliakan oleh banyak orang, kalau pengen disayang banyak orang, kurang-kurangin sewot sama orang. Semakin kita nggak sewotin orang, semakin orang tuh suka segen sama kita. Semakin orang tuh nggak segen sama kita, percaya deh. Orang segen sama kita ya karena kita sewotin mulu, gitu loh. Karena kita sewotin mulu, ya dikit-dikit sewot, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit pasti Anda punya masalah dong. Kenapa kok mudah kali sewot sama orang? Bisa jadi orangnya emang Anda nggak suka karena beberapa faktor atau beberapa penyebab, atau memang ada sesuatu, ada something wrong di dalam diri kita, atau dalam diri Anda, atau dalam diri saya contohnya. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah, sehingga membuat kita kok mudah kali sewot sama orang. Contoh tuh depan saya, ya, orang hobi senengnya sepedaan, main sepeda, gitu kan. Sementara kita nggak senang sepedaan, lah, memangnya kenapa? Ya. Terus kita harus sewot sama orang yang suka sepedaan? Kan enggak, itu kan memang hobinya dia, suka sepeda. Kita hobinya apa misalkan? Lari gitu. Atau yang lagi tren sekarang nih, paddle. Paddle. Paddle tuh kayak tenis ya. Yang lagi tren sekarang apa? Paddle. Orang hobi paddle. Lah kenapa? Memang orang itu hobinya paddle kok. Kok kita sewot? Alasan kita untuk sewot apa? Nah teman-teman, nggak ada. Itu yang harus teman-teman tahu ya. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Lah dicari dulu asapnya timbul dari mana? Apinya tuh yang nyalain siapa? Api itu timbul dari mana? Nah itu alasan kita nggak suka sama orang yang hobinya pedal itu apa? Gitu. Itu dasarnya apa resiko buruknya atau dampak buruknya apa buat kita? Emang kita dirugikan gitu secara pribadi dengan orang yang hobinya pedal gitu misalkan? Kan enggak gitu. Nggak bisa teman-teman main asal paksa, nggak boleh, nggak bisa begitu. Orang punya interestnya masing-masing, orang punya kesenangannya masing-masing. Contoh hobinya perempuan apa misalnya? Fashion, beauty, kecantikan, suka koleksi alat-alat kosmetika misalkan, atau suka bereksperimen dengan tata rias atau make up, ya, atau senang berkoleksi baju-baju dengan model yang beragam biar ikut fashion dan sebagainya, ya simple ya. Nah, kalau kita orang yang nggak suka fashion terus mau apa? Mau sewot ya percuma teman-teman, percuma. Saya kasih tahu aja. Makanya kembali lagi saya bilang, kalau pengen orang tuh suka sama kita, kalau pengen kita dihargain orang, kalau kita pengen disayang orang, kalau kita pengen disegenin sama orang, kalau kita pengen diseganin sama orang, kurang-kurangin sewot. Insya Allah dengan kita kurang sewot, kita disegenin sama orang. Percaya deh. Bukan gak disegani, maaf ya, tadi saya tarik, saya betulkan, yang benar disegani. Kita bakal disegenin orang kalau kita segen sama orang. Caranya gimana? Gak usah banyak sewot, ya. Orang mau bagaimana ininya, udah kita gak usah sewot, kita ya urus diri sendiri aja. Ya, kita ya urus diri sendiri aja.
Misalkan contoh orang sholatnya begini begitu gitu ya, macam-macam orang sholatnya ya. Mau orang sholatnya cepet, sedang, standar, lama ya, udah gak usah banyak sewot. Nih orang sholat cepet amat ya, sholat tuh seenaknya sebagai yang dibaca opo itu ya. Jangan, ya biarin aja orang sholat cepet, toh yang dibaca juga masih sama, cuma dia bacanya lebih cepet atau lebih ringkas, gak tahu saya. Udah, kita fokus aja. Paling enggak minimal kalau kita tahu rukun sholat, kita tahu bacaan sholat, kita tahu adab sholat, udah kita lakuin, kita jalanin. Gak usah kita sewatin orang. Mau orang sholatnya cepet kayak lama kayak, it's okay. Udah gak apa-apa, santai aja. Yang penting kita tahu. Kalau kita udah tahu, oh sholatnya ini gak betul nih, udah kita aja, baru kita syiarkan. Kalaupun disiarkan, orang mau terima apa enggak itu urusan nomor 100 teman-teman ya, itu urusan kesekian. Setelah kita syiarkan, gimana sholat seperti Rasulullah Muhammad SAW ya. Tapi masalah terima nggak terima ya itu urusan belakangan. Yang penting kita syiarkan dulu. Itu nanti akan ada proses tersendiri teman-teman ya. Jadi nggak perlulah kita sewot itu, nggak usah teman-teman, nggak usah teman-teman, nggak usah. Kita fokus dengan diri kita sendiri dulu aja. Fokus dengan diri sendiri dulu aja, tapi tanpa harus kita bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar, nggak boleh. Gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu kayak hobi itu misalkan, yang lagi kita bahas sekarang ini, udah it's okay. Orang mau senengnya apa, yang penting apa? Satu, kita tidak merasa dirugikan dengan hobi orang itu. Ada orang hobinya apa lagi Pak? Misal musik. Nah, orang hobi musik, seneng musik apa? Misalkan orang misalkan hobinya musik dangdut, sukanya dangdutan, nyanyi lagu dangdut, denger musik dangdut gitu. Lah kalau kita yang gak suka dangdut terus mau sewot, ngapain? Mau hujat, ngapain? Ya rugi siapa? Ya kita. Rugi energi, rugi waktu, rugi emosi, rugi rezeki. Sewot itu nguras rezeki teman-teman. Akhirnya saya tahu semalam dari Coach Denny Santoso ya. Kebanyakan sewotin orang itu yang bikin rezeki kita mandek. Rezeki kita seret, kenapa? Kebanyakan sewotin orang. Kenapa rezeki kita nggak lancar? Lah orang banyak disewotin mulu sama kita, ya wajar lah rezeki nggak lancar. Ya orang nggak salah disewotin, orang nggak ngerugiin kita diributin, dimusuh, ngapain? Itu yang bikin rezeki kita seret, itu yang bikin rezeki kita nggak lancar, itu yang bikin orang jadi gampang stres apa? Ya gampang sewotin orang. Orang nggak salah apa-apa sama kita, orang nggak ngerugiin kita apa-apa, lah kita sewot, ngapain? Ya. Makanya kurang-kurangin lah sewotin orang. Kalau pengen rezeki lancar, kalau pengen rezeki seret, kalau pengen rezeki kebuka, ya udah kurang-kurangin sewot sama orang. Lepasin, ikhlasin apa yang udah terjadi, let go. Ya, you mau dimarah sama orang tua, you dimarah sama anak, you dimarah sama atasan, you di mahamun-hamun sama anak buah, you di dibikin pusing dengan burden ini, burden itu. Burden itu maksudnya beban ya.
Udah lepas, let go, release. Insya Allah rezeki lancar, hidup pun sehat. Ya, hidup sehat. Ya enggak? Ada orang hobinya musik, misalkan musik. Lah terus kita yang nggak suka sama dangdutan, mau sewot. Ya rugi siapa? Ya kita. Orang suka sama musik misalkan rock. Rock apa? Trash, metal, hard rock ya. Apalagi screamo, ya, alternative rock dan seterusnya. Fusion rock gitu misalkan. Lah kalau kita nggak suka sama musik rock, terus kita mau sewot, ya rugi siapa? Bukan orang yang suka musik rock, kita yang rugi. Orang suka sama musik keagamaan misalkan, ya, musik keagamaan, lagu-lagu rohani misalkan. Kalau di kita Islam nasyid gitu ya. Orang senang sama itu. Nah kalau kita yang nggak senang dengan musik keagamaan, lah terus kita mau sewot, kita mau sewot, yang rugi siapa? Bukan orang yang penikmat itu, kita yang rugi. Nah, itu teman-teman ya. Itu makanya ketika kita deal dengan hobi seseorang, udah, it's okay. Ya, selama hobinya itu tidak merugikan baik diri kita sendiri maupun diri orang tersebut, sudah, let go. Terkadang maaf kata ya, kadang-kadang let go tuh bisa menentukan masa depan kita. Kalau kita lebih banyak melet go sesuatu yang telah terjadi, Insya Allah makin bahagia hidup kita. Dengan apa? Udah, let go what was happened. Ya, let go what was happened. Fokus dengan apa yang ke depan aja. Gitu, ya. Begitu juga dengan hobi, teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan Anda semua sehat, bahagia, cerdas, ya, cerdas, pandai, baik, bijaksana, soleh-solehah, dan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.